kewenangan yang melekat pada dirinya, Ya. kan? Maka dia akan bekerja sesuai dengan porsi dan kewenangan yang dia miliki. Maka itu saya bilang tadi, di dalam peraturan pemerintah itu ada kewenangan kementerian, tapi karena ada menteri dan wakil menteri, tentu harus ada porsi ini, porsi kewenangan menteri, porsi kewenangan wakil menteri, ya kan? Agar kemudian roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik, tidak tumpang tindih nih kewenangan menteri dan wakil menteri. Kan begitu idealnya, ya kan? Ada nggak seperti itu di Kementerian Kerja waktu saudara menjadi wakil menteri? Secara tertulis tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi apa panduan, apa pedoman kemudian menjalankan tugas sebagai wakil menteri? Panduan apa yang saudara miliki? Saya susah menjelaskan ya, karena saya kan baru menjabat ya, baru menjadi pejabat. Justru karena itu tadi, karena orang baru, ya kan, berlatar belakang profesional, tidak pernah di dunia birokrasi, ya kan? Apa panduannya gitu? Harus ada panduannya ini, karena kita baru gitu. Ada nggak? Saya gitu? juga nggak kenal menteri saya tadinya. Kan beda harinya, dilantiknya tanggal 21, saya 22. Ketemunya cuma begitu doang. Kita tidak tahu sama-sama latar belakangnya, dia akademisi, saya politisi. Nggak ketemu. Ya akhirnya ya bagi tugasnya ya apa kayak apa istilahnya ya? Saya menerjemahkannya bahasa yang baik. Ya udah, pokoknya tugas saya bagaimana mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan presiden lah, kayak gitulah. Kira-kira yang mulia. Ya saya fokusnya waktu itu udah eksternalnya buruh. Iya, baik. Kemudian saudara berupaya nggak untuk mengenal struktur ya, secara struktur ya di kelembagaan Kementerian Tenaga Kerja itu berusaha mengenal tidak? Dia direktorat jenderalnya berapa banyak? Direktoratnya berapa banyak, kemudian fungsi tupoksi masing-masing itu terkait apa saja, sampai sejauh dipelajari dulu nggak sebelum bisa pertama-tama menjadi wakil menteri, sebelum menjalankan tugas sebagai wakil menteri? Enggak sempat yang mulia. Enggak sempat ya. Baru kemudian sebagai tersangka BAP-nya tanggal 9 Desember 2025. Iya. Iya ya. Iya. Oke. Ada yang ingin saya konfirmasi ya, karena perbedaan keterangan ya antara BAP sebagai saksi di tanggal 21 Agustus 2025 dengan keterangan di BAP sebagai tersangka di tanggal 9 Desember 2025. Siapa yang? Ya kan? Kalau yang saudara sampaikan di persidangan tadi terkait yang 3 miliar tadi, ya kan? Itu sama persis ya, hampir sama dengan keterangan tersangka di tanggal 9 Desember 2025. Tapi berbeda ceritanya. Kalau kita baca keterangan saudara sebagai saksi di tanggal 21 Agustus 2025. Kenapa bisa berbeda itu? Seperti yang mana yang mulia? Saya bacakan ya. Siap, yang keterangan di BAP sebagai saksi di tanggal 21 Agustus 2025. Dapat saya jelaskan terkait penerimaan uang sejumlah 3 miliar dari saudara Bobi sebagai berikut. Setelah staf sus saya Penta, Sesdirjen Khairul bertemu dengan orang kejaksaan di Senayan, beberapa hari kemudian saya menghubungi Bobi melalui WA terkait permintaan sejumlah uang. Saya sampaikan kepada Bobi, Bob nanti ruang saya jam 11. Kemudian di ruangan saya menyampaikan ini prosesnya mau ditindaklanjuti oleh kejaksaan dan saya tunjukkan bukti disposisi untuk ditindaklanjuti. Sampai saya sampaikan, udah kamu selesaikan aja itu. Kemudian saat itu Bobi meminta untuk ngobrol di tempat lain di ruang kerja Wamen yang lebih privat. Saya minta Bobi untuk menjauhkan handphone supaya tidak masuk ke ruang privat. Di ruang privat itu saya sampaikan, udah ini kamu beresin saja, dia butuh 3M. Itu udah yang paling murah dan seterusnya. Ya, karena ada 2 paragraf lagi ke bawah, gak perlu saya tanyakan. Cuma stressing saya adalah yang saya bacakan tadi itu kan berbeda itu. Ini keterangan yang disampaikan 21 Agustus 2025, ya kan? Ini berbeda dengan keterangan yang saudara sampaikan di tanggal 9 Desember 2025, ya kan? Dan juga keterangan yang ada di persidangan tadi. Kenapa bisa ada perbedaan yang redaksinya? Keterangan yang tadi itu saya yakinkan 100% itu bahasa penyidik, bukan bahasa saya. Kenapa? Bahasa penyidik. Bahasa penyidik. Iya. Jadi ini bukan bahasa saudara. Bukan. Kan kalau yang dipahami ya, kita pahami selama ini, penyidik periksa seseorang terlepas statusnya tersangka atau saksi, diambil keterangannya, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan,
kemudian sebelum yang bersangkutan memparaf per halaman dan tanda tangan di halaman akhir, diminta yang bersangkutan baca dulu. Iya. Iya kan? Setelah dibaca, kalau ada yang mau dirubah dilakukan perubahan, kalau ada yang mau diperbaiki diperbaiki. Apakah di penyidik saudara mendapatkan hak itu tidak? Ya dikasih waktu itu, ada beberapa yang saya rubah. Nah. Tapi yang tadi disampaikan majelis itu, saya jujur ya sih tidak tahu. Ya, tapi ini ada tertuang. Ya, itu dia ya. Iya. Ya. Itu coba halaman terakhir halaman paling bawahnya ada paraf nggak, Pak penuntut umum? Biasanya kan per paraf per lembar. Oh, soft copy-nya. Seperti itu ya. Tapi ini halamannya ada paraf. Oh, soft copy ya. Oke. Kalau di berkas yang saya dapat ada parafnya. Ada ya, memang ya ada parafnya dan ada tanda tangan ya di berkas. Ya. Jadi gimana itu terdakwa? Kok bisa kalau kita lihat waktu ya Agustus, Desember ya. Bicara seperti tadi, pas di Desember kemudian berubah itu. Ya kan? 3 miliarnya tetap ya, tapi cerita terkait 3 miliar ini ada perbedaan. Kondisi saya saat itu jujur yang mulia, saya sudah level tingkat muak sebetulnya. Oh gitu. Muak, marah dan sebagainya. Karena itu kapan itu muaknya kapan? Di Agustus atau di Desember? Dari semenjak saya ditangkap sampai Desember sampai detik ini. Muak itulah kemudian terjadi kalimat yang berbeda-beda ini. Iya. Demikian. Iya. Kemudian terakhir, itu BAP ini adalah nomor 21. Iya. Ya kan? Pertanyaan dan jawaban di 21. Di nomor 20, saudara menjelaskan bahwa uang 3 miliar ini, maaf, di 22 terkait penggunaan. Ya. Di nomor 22, saudara jelaskan ini, uang 3 miliar ini beli rumah di Cimanggis. Iya. Include dokumennya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, di keterangan BAP saudara, ini nggak ada lagi nih. Iya. Iya kan? Kok bisa ya? Nah, tanya penyidiknya yang mulia, jangan tanya begitu. Saya. Saya ingin tahu apa memang itu yang membuat saya marah sebetulnya. Ya, sebenarnya fakta yang terjadi, ya kan? Ini ada tidak pembelian rumah di Cimanggis? Tidak ada. Oh, karena waktu itu saya diperiksa, saya bilang kondisi saya capek, letih. Saya letih. Pak, udah Pak, gimana? Bapak kooperatif aja lah. Ya udah, saya bilang, saya akuinin 3 miliar buat apa ya Pak? Buat beli rumah. Saya nggak mau capek waktu itu Pak. Saya mau udah cepat selesai, saya bilang. Iya. Sama halnya kayak mobil. Pak, udah mobil gimana Pak? Yang penting Bapak kooperatif, mobil kasih ke kita, nanti Bapak bisa jelaskan, kita pulangkan. Ya udah, besok saya kasih mobil terkait saya khusus yang ini. Iya. Ini apa? Memang ada saudara menjelaskan keterangan ini di depan penyidik? Iya, saya jelaskan. Saya jelaskan. Ada ya? Iya. Poin 22 ini ada ya penjelasan ini? Oke. Ini awal. Awal ya. Tadi bahkan ini tidak ada. Oke. Bahkan kemudian tadi ini tidak ada. Karena saudara sampaikan yang keterangan nomor 22 ini benar, ya kan? Tadi saudara terima yang 3 miliar itu kapan? Lewat si Agung tadi ya. Agung itu saya kapan lupa yang waktunya kapan kira-kira? Saya lupa waktunya. Saya lupa, tapi itu benar saya terima. Udah saya terima itu. Iya benar. Saudara kan udah akui juga, saudara terima. Itu di akhir 2024 ya. Iya. November, itu antara Desember lah, Desemberan. Desember 2024. Saudara terima uang itu. Iya. Iya kan? Nah, kemudian uang itu faktanya saudara gunakan untuk apa? Enggak saya gunain. Enggak saudara gunakan. Kan enggak kembaliannya kemudian kan di 2025 ya. Itu ada di rumah Di rumah dinas. Di rumah dinas. Di rumah dinas. Ya, karena ini saya keselarasan ya, keterangan-keterangan yang ada di dalam BAP, kemudian kita juga lihat keselarasannya dengan apa yang disampaikan di dalam persidangan ini, kan begitu. Ya kan, semuanya kan kita akan cermati itu, kan begitu kan. Nah, makanya di sini ada penjelasan penggunaan, ya kan. Maka tadi saudara sampaikan bahwa ini benar, keterangan ini disampaikan seperti ini dulu, ya kan. Tapi kemudian pas saya tegaskan uangnya digunakan untuk apa, saudara sampaikan tidak digunakan kemana-mana, simpan di rumah. Iya. Itu yang sebenarnya. Iya, itu yang benar. Berarti pembelian rumah ini menggunakan uang apa?
Duit saya kampanye, sisa kampanye saya. Kenapa? Sisa kampanye saya. Sisa kampanye. Iya. Ya, bukan dari yang 3 miliar yang saudara dapatkan dari Bobi. Berkaitan. Oke, cukup Bu. Tadi sudah ditanyakan panjang lebar ya. Ada satu pertanyaan saya kepada terdakwa berkenaan dengan sikap batin saudara sebagai seorang wamen yang ingin saya tanyakan. Pantaskah seorang wamen menerima pemberian 3M dan Ducati dari seseorang yang saudara katakan dia orang bermasalah di Kemenaker? Saya taunya dia bermasalah yang mulia. Ya, ini nggak tahu saya menerjemahkan apa ya. Saya kebiasaan nolong orang, jadi susah ketika ada orang minta tolong pasti saya bantu. Ya, Itu. pertanyaan saya penerimaan uang ini loh, kan sudah seorang pejabat ya Siapa yang mulia? menerima uang 3M dan motor Ducati. Siapa yang mulia? Itu bagaimana? Apakah memang selama ini biasa menerima seperti itu atau bagaimana? Saya selama ini kan belum menjabat yang mulia. Karena waktu itu Desember akhir, saya udah deh pokoknya saya mengaku salah lah yang mulia. Ya, oke. Ada tidak upaya saudara untuk melaporkan penerimaan tersebut? Tidak ada ke yang KPK? mulia. Tidak. Oke. Kesimpulannya sudah saudara sampaikan sendiri ya. Siapa di yang akhir ini. Saya mengaku bersalah. Iya, saya mengaku bersalah yang mulia. Menyesal. Sangat menyesal yang mulia. Iya. Dan malu saya. Kalau tadi saudara dibacakan soal laporan tadi oleh advokat saudara, laporan pengusaha tembusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, saudara bilang itu baru yang kecil, ada yang lebih ngeri lagi. Banyak. Kalau kepada Tuhan Yang Maha Esa aja itu kecil, yang ngeri ke siapa? Itu kan gini yang mulia. Tuhan Maha Esa belum ancaman-ancaman yang lain mulia. Mau dibunuh, mau di apa, gitu loh. Itu kecil dalam konteks kuantiti, satu berkas doang. Yang lainnya banyak yang mulia. Sebelum saya ditangkap pun saya sudah diingatkan berkali-kali, Noel akan diselesaikan. Ya. Noel akan diselesaikan. Saya nggak tahu bahasa itu, makna itu. Nggak tahu Artinya- saya ditangkap KPK penyelesaiannya. Maksudnya ancaman-ancaman Iya. secara fisik kepada saudara. Fisik dan non fisik. Iya. Iya. Karena kan berkali-kali banyak kebijakan-kebijakan saya yang akhirnya membuat resistensi para pengusaha. Iya. Contoh yang sederhana soal konvensi ILO. Iya. Saudara nanti dalam pembelaan, Siapa yang mulia? saudara tuangkan Siapa yang mulia? apa yang menjadi kontribusi saudara. Siapa yang mulia? Walaupun saudara diberi jabatan belum ada 1 tahun, Siapa yang mulia? tapi tentu ada langkah-langkah saudara Siapa yang mulia? yang kemudian itu membekas baik di masyarakat. Siapa yang mulia? Banyak. Itu sebenarnya Pak Noel itu menolong kita untuk Terima ijazah kasih, kita Mbak. bisa kembali. Banyak itu narasi-narasi publik netizen yang mengomentari persidangan ini. Terima kasih yang mulia. Saya kalau melihat pemberitaan itu tidak lihat isi beritanya, saya lihat apa netizen bicara. Siapa yang mulia? Sebenarnya sangat disayangkan, saudara ini sudah menempuh langkah yang sangat diapresiasi oleh publik. Tapi saudara berada di sistem yang tidak bersih, saudara ikut-ikutan itu tadi penerimaan Ducati, Siapa yang mulia? penerimaan 3M, Saya menyesal yang mulia. ya kan? Menyesal. Jejak langkah saudara yang ditinggalkan itu menjadi tergerus dan hanyut dan hilang. Padahal itu bisa menjadi legacy sebenarnya. Siap. Sangat disayangkan ya. Banyak narasi netizen itu yang menggawangi persidangan ini tuh kami baca. Kami nggak pernah baca beritanya ya, tapi narasi itu ada beberapa yang berterima kasih kepada saudara sebenarnya. Kalau bukan karena Pak Noel, ijazah kita masih ditahan. Majelis juga baru tahu banyak sebenarnya yang berterima kasih kepada saudara karena muncul di pemberitaan itu. Semoga itu jadi amal saudara.
Sehingga musibah ini, kalau saudara katakan ini musibah, saudara ingin mengakhiri hidup, Tuhan membawa pesan buat saudara. Kan tidak berhenti roda berputar dengan masalah ini, kan begitu. Saudara bisa memberikan kontribusi lagi setelah ini, kan begitu. Ya. Menyesal ya. Ada lagi yang ingin saudara sampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini? Di persidangan ini agar bisa didengar, publik pasti mendengar juga. Ya, Yang Mulia. Pertama, izinkan saya mengakui kesalahan saya, Mulia. Itu yang pasti. Kedua, ya harapan saya cuma di Palu Yang Mulia masa depan saya hari ini, dan saya ini butuh kebijaksanaan, dan saya minta ampun Yang Mulia. Gitu. Tidak ada kata-kata lain selain permohonan maaf saya. Dari pertama saya ketika ditangkap KPK sudah mengaku salah. Kedua, ketika menghadapi dakwaan pertama sidang saya juga mengaku salah. Saya tidak menghindar dari perbuatan saya. Dan detik ini juga saya tetap mengaku salah. Saya tidak mau mengkambingkan orang lain apa dan alasan apapun. Dan saya menerima dan saya salah. Itu Yang Mulia. Itu ya. Yang Mulia. Itu nanti jadi bahan pertimbangan. Terima kasih, Mulia. Baik juga penuntut umum, para terdakwa yang sudah berkooperatif di persidangan menjadi bahan pertimbangan dalam tuntutan. Harapannya begitu. Siap, Mulia. Terdakwa juga sudah berterus terang akan kesalahannya, mengaku bersalah. Siap, Mulia. Tentu juga narasi saudara di persidangan ini juga terdengar oleh publik ya. Terima kasih, Mulia. Karena saudara juga tokoh Terima kasih, Mulia. yang dikenal oleh publik, kan begitu. Terkait dengan barang bukti bisa diserahkan. Silakan. Penuntut umum nanti diberi kopiannya sekalian. Ya. Ya. Ya, nanti kalau disusulkan bisa di pembelaan. Ya. Gitu ya. Satu lagi pertanyaan. Saudara berapa putra putri? 1 putra 2 putri Yang Mulia. 1 putra 2 putri. 3 di sini. Yang pertama masih sekolah. Sudah baru kemarin saya dapat cucu pertama. Yang kedua Masih kuliah. masih kuliah. Yang ketiga SD tadi yang hadir Yang Mulia. yang tadi masuk ke ruang sidang. Istri bekerja? Tidak Yang Mulia. Tidak. Jadi saudara tulang punggung Iya. keluarga. Ya. Semoga setelah ini ada kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Ya. Terima kasih. Pemeriksa closing statement dari penuntut umum setengah menit. Izin Yang Mulia, satu pertanyaan terakhir. Setelah mendengar Silakan penuntut umum. Setelah mendengar alat-alat bukti baik dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lain yang dihadirkan di persidangan, dan baru saja kita mendengar keterangan terdakwa yang secara kesatria ya mengakui penerimaan uang 3M dan motor Ducati yang perlu kita hargai juga. Dengan demikian kami berkesimpulan bahwa apa yang kita dakwakan telah didukung oleh alat bukti yang dihadirkan di persidangan, dan tentu nanti akan kita tuangkan dalam surat tuntutan secara lengkap. Terima kasih. Selanjutnya closing statement dari advokat terdakwa. Baik. Setengah menit juga. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia dan saudara penuntut umum yang kami hormati. Setelah kita selesai semua proses pembuktian kita dari keterangan saksi, pembuktian bukti surat, ahli, dan beberapa tambahan bukti, kami serahkan sepenuhnya keputusannya kepada Majelis Hakim yang mulia karena sudah terkuak semua apa-apa yang ada dalam peristiwa ini, dan kami khususnya secara pribadi sebetulnya karena saya juga pernah merasa orang terhukum, jadi saya sangat memahami bagaimana ketika orang dalam status terdakwa itu. Jadi kami mohon sekali lagi adalah hukuman yang seadil-adilnya. Terima kasih. Ya. Pemeriksaan dinyatakan selesai. Waktunya untuk memberikan
kesempatan kepada penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa. Terdakwa baik-baik dan sehat di dalam tahanan. Kita akan buka kembali sidang untuk saudara pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 dengan agenda tuntutan pidana dari penuntut umum. Sebelum ditutup, karena tadi ada anak terdakwa yang masih sekolah, biarkan ketemu sebentar, jangan di tahanan. Ya, penuntut umum, kita jaga psikologis dan mental anak terdakwa juga.